pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yang akan memimpin berdoa, Kulina bersama Mas Gomez. Sampai ke depan. Mas Joshua aja Bu, beri pulang kalau Ya semua siap untuk berdoa. nanti mulai kita berdoa sebelum mulai pelajaran. Tuhan, teman-teman ingin belajar, berbagi pelajaran yang diajarkan oleh Kulina. Semoga pelajaran ini berjalan dari awal pelajaran sampai akhir. Baik, terima kasih Mas Gomez. Hari ini bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, ada yang sedang sakit nggak? Enggak ya, hari ini masuk semua. Oh iya, berarti Mas Dadan agak kurang fit, tapi sekarang bisa masuk ke sekolah. Semuanya juga sedang ini ya. Oh iya, nggak apa-apa. Kita doakan semoga Mas Dadan cepat sembuh. Kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Kulina mau minta anak-anak untuk berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan lagu Sorak-sorak bergembira. Jadi ikuti liriknya ya. Mengingat-ingat kembali pembelajaran dengan Kulina yang kemarin terakhir sama Kulina pada saat matematika kemarin kita sudah belajar tentang bangun lubang apa yang kemarin kita pelajari? Kubus dan balok. Yang pertama kita sudah belajar apa saja? Volume. Lalu pertemuan kedua? Iya, unsur-unsur bangun ruang. Ayo kawanku belajar bersama tentang volume juga jaring-jaring, kubus dan balok itu bangun ruang. Ayo semua semangat bersama. Baik, terima kasih. Jadi kita harus semangat. Kulina itu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Itu ada dua. Yang pertama nanti peserta didik, kita semua itu dapat belajar untuk menganalisis tentang volume bangun ruang. Yang kedua nanti peserta didik itu dapat belajar untuk membuat jaring-jaring kubus dan balok. Ya, seperti itu. Nanti dengan harapan tujuan pembelajaran kita itu dapat kita capai pada akhir pembelajaran. Kulina kita untuk mengamati gambar. Kira-kira ada nggak yang pernah melihat benda A? Nah, coba tunjuk jari yang pernah membeli. Oh, ternyata banyak sekali yang pernah membeli. Apa ini? Lego. Lego ini berarti apa? Kalau bentuknya balok. Tapi biasanya isinya apa yang ada di kardusnya? Bumper ya. Bumper. Itu berarti apanya, kok? Volumenya. Lalu benda yang kedua ini apa nih? Milo. Kira-kira bentuknya apa kalau Milo? Kubus apa balok? Kubus. Benda A ini balok, yang benda B itu kubus. Nah,
yang saset, ada yang kotak juga. Tapi biasanya kotaknya balok. Nah ini Bu Lina ambil contoh yang Milo yang kubus. Itu kita akan bekerja bersama kelompok. Jadi seperti biasa nanti Bu Lina akan minta tolong anak-anak untuk bergabung bersama kelompoknya. Bu Lina bagi menjadi 4 kelompok. Nah 4 kelompok itu nanti yang terdekat saja karena waktu kita kan terbatas. Jadi Mbak Joa, Mas Juhel, Joshua sama Kenzo itu jadi 1 kelompok. Neta, terus David, Danen sama Ipang juga 1 kelompok. Novita, Neal, Kenzi, Eriko 1 kelompok. Mbak Akuin, kemudian Cindy, Deo sama Nara itu 1 kelompok. Nah ini kan berarti masih kurang Luna, masih Niel sama Gomez. Luna itu akan bergabung dengan kelompoknya Neta. Niel itu akan bergabung dengan kelompoknya Kenzo. Gomez akan bergabung dengan kelompoknya Eriko. Paham? Paham nggak? Baik. Nah, kalau sudah paham, Bu Lina mau minta tolong anak-anak untuk memperhatikan dulu apa saja yang akan kita kerjakan dalam kelompok ini ya. Jadi Bu Lina sudah membawa lembar kerja. Nanti lembar kerjanya itu 1 kelompok 1 ya. Jadi Bu Lina harap nanti kalian bekerja sama, saling membantu dalam mengerjakan LKPD. Ya, karena Bu Lina juga akan menilai siapa yang benar-benar ikut bekerja dan yang tidak ya. Lalu nanti yang bagian awal anak-anak isi sesuai dengan identitasnya, kemudian ikuti langkah yang ada di belakangnya ya. Fokus kita di LKPD ini yang pertama yaitu kita akan belajar untuk menghitung volume. Menghitung volume, kita yang akan hitung adalah benda konkret. Benda konkretnya tadi yang Bu Lina contohkan adalah kotak dari Tendo ya, seperti ini. Lalu yang kedua kotak susu seperti ini. Lalu yang ketiga kotak Milo. Dan yang keempat adalah kotak Citato. Nah, sebelum kalian menghitung volume, nah supaya kalian juga belajar membuat jaring-jaring, nanti kalian itu akan Bu Lina bagikan satu-satu, lalu nanti kalian potong sesuai dengan ketentuan yang ada di LKPD. Kolomnya itu mengikuti garis tepi. Ya, di sini sudah Bu Lina lebihi supaya nanti bisa digunakan untuk merekarkan. Ya, nanti sudah Bu Lina bawakan lem. Nanti bisa hadiah. Bu Lina juga sudah Bu Lina bawakan 1 kelompoknya 1. Ya, paham? Jadi yang pertama kalian adalah menggunting, lalu menempel menjadi sebuah benda konkret. Setelah itu baru dihitung berapa volumenya dengan cara mengukur menggunakan garis. Baik, kalau anak-anak sudah paham, silahkan boleh bergabung bersama kelompoknya. Ya. Jaring kukus merupakan sebuah bangunan yang terbentuk dari kedua posisi persegi pada kukus yang tidak terpisah satu sama lain. Apakah bentuk dari jaring kubus cuma ada 1 tipe? Enggak dong. Nih, ada beberapa contoh yang lain. Kalau gitu, balok juga ada jaring-jaringnya ya tipe. Tapi kalau kubus blok datarnya berbentuk persegi, kalau balok berbentuk persegi panjang. Jadi jaring-jaring balok merupakan sebuah bangun datar yang terbentuk dari gabungan posisi persegi panjang pada balok yang tidak terpisah satu sama lain. Benar, seperti ini nih contohnya. Wah, sekarang jadi lebih ngerti deh soal bangun ruang. Nah, ini tadi adalah tempat jaring. Jaring apa saja? Kubus dan balok. Nah, Bu Lina mau tanya nih, bangun datar dari kubus itu apa tadi? Persegi. Kalau bangun datar dari balok? Persegi.
jaring-jaring kubus itu hanya satu? Tidak. Apakah jaring-jaring balok itu hanya satu? Tidak. Baik, terima kasih. Guntingnya udah ada. Ya. Apa yang kalian hitung tadi? Volume balok. Baik, panjangnya berapa? Panjangnya 12 cm, Lebarnya? lebarnya 7 cm, Tingginya? 3 cm, Baik, lalu setelah kalian hitung volumenya ada berapa? 252 cm kubik. Iya, 252 cm kubik. Nah, kalian tadi membuat apa ini? Iya, kotak susu.
Maka volume bumi tersebut adalah 125 cm. Iya, berarti karena panjang sisinya tadi berapa sentimeter tuh? 5. Jadi 5 kali 5 kali 5. Hasilnya adalah 125 cm kubik. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 3? Nah, kalau tidak, kita beri tepuk bujur. Tapi Dunia ada yang keliru, maaf ya. Tepuk bujur itu gini. Tepuk bujur, bujur, bujur. Wow, good. Gitu ya. Kita kasih tepuk bujur untuk kelompok 3. 1, 2, 3. Tepuk bujur, bujur, bujur. Wow, good. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita sudah belajar bersama kelompok dalam membuat jaring kubus dan jaring-jaring balok. Setelah itu kita juga sudah belajar untuk menghitung volume. Nah, kira-kira manfaatnya apa? Kalian kok belajar jaring-jaring bangun ruang? Supaya bisa belajar begini. Supaya Biar bisa konsentrasi. apa? Baik, sebentar Mas Eko dulu. Supaya bisa menyelesaikan masalah dengan berhubungan dengan jaring-jaring balok. Betul sekali, supaya kita bisa memecahkan masalah yang berhubungan dengan bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pasti menemukan sebuah kotak ya. Jadi tadi contohnya kotak tangguh. Kotak tangguh itu pasti kalian berpikir, ini kok bisa jadi seperti ini, cara membuatnya bagaimana ya? Gitu ya. Nah, dengan kalian belajar membuat jaring-jaring, kalian jadi bisa membuat kotak tangguh. Contohnya seperti ini. Nah, nih, mungkin yang selama ini kalian terima sudah dalam bentuk kotak kan? Tahu-tahu kalau beli ya sudah bentuknya kardus. Nah, tapi hari ini kita belajar bagaimana caranya supaya kotaknya itu bisa menjadi balok atau kubus. Kalau tadi yang kotak susu itu tangan diputar-putar, pegang langkah. Tangan diputar-putar, pegang Yuk, nyanyi. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, tangan diputar. Kita akan mengerjakan soal evaluasi. Nah, soal evaluasi nanti akan Bu Lina tayangkan melalui slide PowerPoint. Nanti kalian hanya mengisi menggunakan ini ya. Jadi ditulis nomor 1A, B atau C. Jangan lupa ditulis nama ya.
Volume. Volume bangun Ruang. Lalu Bangun yang kucing. jaring-jaring bangun Ruang. ruang. Nah, tadi untuk manfaatnya sudah kita bahas ya. Manfaatnya untuk apa tadi? Iya. Nah, kita juga akan merefleksikan tadi manfaatnya supaya dalam kehidupan sehari-hari kita dapat memecahkan masalah yang berhubungan dengan bangun ruang. Ya, kita juga bisa menghitung volumenya. Kira-kira kalau kita menemukan kotak segini ini, berapa kira-kira volumenya? Ya, kita sudah bisa menghitung dengan cara menghitung panjang kali lebar kali tinggi. Nah, tadi kalian mengalami kesulitan nggak dalam mengerjakan LKP di kelompoknya? Ya. Tidak. Cuma tadi mungkin sedikit Bu Lina perhatikan ada yang terkendala dalam merekatkan ya. Nggak apa-apa. Semoga besok kita belajar lebih baik lagi ya. Lalu ada yang membuat kalian senang nggak dari pembelajaran hari ini? Ada. Kalian bisa apa? Membuat apa? Membuat kotak, kubus, Membuat kotak, kubus dan selesai untuk pembelajaran hari ini.